Selamat datang di Madam's Pathway. Bicara banyak hal, talking about you. Halo, selamat siang semua. Madam's Pathway kembali lagi di suasana sawitan. Tetap suasana sawitan. Tetap suasana seperti ini karena kami insya Allah masih setia dengan sawitan ya. Jalan-jalannya juga di sekitar Oke, sawitan aja. biasanya Madam ada talking about, kemarin juga sempat membahas nama-nama anak dan artinya gitu kan, nanti kita akan bahas di konten berikutnya ya Pak ya. Ya. Tapi yang jelas sebelum Bu Madam mengadakan talking about, ada banyak DM, ada banyak pesan masuk itu mereka cenderung melakukan curhat sama Bu Madam. Curhat macam-macam kan curhatnya. Macam-macam Pak, mulai tentang bagaimana cara mengasuh anak gitu kan. Dilihat dari sudut pandang kita berdua ya, karena memang teman-teman Bu Madam tahu kita basicnya bukan psikolog, kita bukan juga basicnya pemerhati anak dalam konteks yang seperti Komisi Perlindungan Anak, bukan. Kelas expert bukan ya. Bukan, jadi mereka hanya meminta pendapat gitu Pak. Nah, cara mengasuh anak, kemudian cara bergaul secara sosial juga ada yang tanya seperti itu juga. Dan yang paling banyak masuk adalah tentang kehidupan rumah tangga seputar pernikahan dan juga bagaimana menjaga hubungan dengan pasangan. Yang paling banyak itu sih yang Ya kemarin sudah yang di video-video sebelumnya itu kan tentang gimana ngobrol dengan suami. Benar apa itu kan, banget. mungkin juga salah satunya mungkin itu ya. yang pernah dicurhatkan. Curhat itu penting ya Pak ternyata ya. Penting, sangat penting sebenarnya. Karena Sangat itu penting. kan kita perlu mencurahkan Isi hati. isi hati. Masalah-masalah yang kita hadapi itu kadang-kadang perlu kita ungkapkan, Sharekan. baru kita bisa plong. Bisa plong. Berarti secara tidak langsung bisa mengurai beban yang ada di hati dan pikiran Betul ya. sekali. Melegakan. Nah, itu juga. Kemudian ternyata curhat itu selain membuat kita menjadi plong, ternyata kita itu bisa mencari solusi dari teman-teman yang kita curhatin tadi. Ya. Gitu loh Pak. Kalau misalkan curhat itu biasanya kita ada syarat-syaratnya ya Pak ya. Syaratnya? Syarat-syaratnya itu biasanya kalau Bu Madam sih yang pertama, curhat itu tidak ke sembarang orang. Oh ya, itu Yang betul pertama, sekali. curhat bukan ke sembarang orang. Jadi kalau curhat tuh harus pilih-pilih. Misalkan ke teman yang sudah dipercaya nih, teman atau sahabat yang memang bisa Menjaga kerahasiaan, kemudian sudah teruji secara medis, secara klinis, secara sosial bahwasanya rahasia kita akan terjamin isinya dan tidak akan tersebar kemana-mana ya. betul. Bisa juga kita curhat ke psikolog atau pakar-pakar yang memang menangani masalah kejiwaan ya itu Pak kan ya. sudah jalurnya kalau itu. Kemudian yang ahli spiritual mungkin ya guru spiritualnya juga bisa. Jadi harus pilih-pilih ya curhatnya ya, tidak ke sembarang orang. Takutnya malah jadi kemana-mana, kemudian obrolannya jadi yang enggak gitu Nggak kan. subjektif juga mempengaruhi juga. Bener jadi. juga. Kemudian syarat curhat nih kalau menurut Bu Madam juga yang kedua, yang pertama tidak terlalu vulgar menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan. Oh, ya, ada filternya berarti. Ada ya? filternya. Jadi kita mengungkapkan sesuatu, misalkan pengen plong, ungkapkan yang memang benar-benar mengganjal. Jadi tidak usah dibumbu-bumbui secara emosional, gitu kan? Ya. Misalkan kita maaf kata nih ada berantem sama bapak, ceritakan saja penyebab dan alur berantemnya itu. Kalau misalkan masih ditunggui orang ketiga, keempat, kelima, keenam, itu jatuhnya nanti malah konfliknya semakin melebar kemana-mana, tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Kemudian juga teman-teman harus tahu waktu juga ya. Kadang-kadang yang mau mendengarkan kita itu
Ada waktu enggak? Ada waktu enggak, timingnya harus Timingnya. pas. Bisa jadi kita ingin curhat, ternyata sahabat kita yang sudah kita percaya ada beban yang lebih berat lagi daripada yang kita alami. Misalkan teman-teman ini sedang kesusahan mencari teman curhat, ini yang penting juga nih Pak. Solusi dari Bu Madam sih, kita harus bisa mencari atau menciptakan kebahagiaan untuk kita sendiri. Artinya sebelum menemukan orang yang pas, menemukan sosok yang bisa memberi solusi, minimal kita bisa meredam emosi kita sendiri untuk dengan melakukan hal-hal yang positif, yang sesuai passion. Ini yang barusan mau saya tanyakan ini. Bisa nggak curhat itu selain bercerita? Kan ini kan yang kita bahas tadi, yang kita curhat Ke personal ya, orang dengan orang gitu kan ya. Bisa nggak ke yang sesuatu yang lain lah curhat kita itu loh? Bisa aja. Kalau Bu Madam sih kalau misalkan nyesek nih, ibarat lagi ada konflik sama bapak, kan nggak mungkin Bu Madam juga curhat sama bapak, karena yang paling dekat kan bapak selama ini gitu kan. Biasanya Bu Madam alihkan itu dengan menulis. Betul. Menulis, menceritakan apa yang terjadi. Kalau teman-teman Bu Madam punya aktivitas yang sama, suka menulis, ya langsung aja Dituangkan. dituangkan di tulisan. Atau mungkin teman-teman Bu Madam ada yang suka bikin lagu nih, punya jiwa-jiwa musisi. Nah, itu bisa juga dicurahkan melalui lagu. Iya kan Pak? Atau juga bisa teman-teman Madam mengalihkannya, tidak harus menceritakan, tapi menciptakan suasana yang berbeda, artinya menyenangkan. Nonton drakor, Bisa sih. atau mungkin ada yang spa, ada yang ke salon, bisa tuh dengan cream bath, dengan kita mendapat pelayanan yang nyaman dari capster di salon sana, kita menjadi lebih rileks gitu, mengurangi stres sebelum masalah itu terurai. Jadi minimal kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri untuk tidak stres terlebih dahulu Pak. Betul. Iya kan? Iya. Kemudian juga bisa masak, bisa tuh sambil emosional, seolah-olah ngiris bawang merah, bawang putih sambil emosi. Tapi karena kita punya passion di bidang masak atau baking ya, biasanya teman-teman bikin kue gitu kan, akhirnya terciptalah sesuatu yang baru, dan itu benar-benar ledakan dari sebuah emosi yang ternyata manfaatnya positif banget. Bisa juga berarti ya, tanpa bisa dong, nyanyi-nyanyi di kamar mandi boleh, atau berendam gitu. Pokoknya kita harus bisa menciptakan suasana nyaman dan bahagia versi kita sendiri. Sebelum kita memulai berperang nih, misalnya kita harus punya kekuatan dong dalam diri kita dong Pak. Nah itu ya. Terus ini ada lagi. Apa dong? Nah, kok saya sendiri ya, itu kurang setuju, kurang sependapat ya, kalau ada orang yang curhat di media sosial. Oh gitu ya. Nah, biasanya kan ada kan itu kan. Karena penafsiran orang bisa beda-beda ya, kan, teman Bu Madam, kalau di medsos itu. Status WA, terus story IG itu kan banyak di situ kan, ada kadang-kadang dia curhat. Ini suamiku semalam nggak pulang. Kadang-kadang yang buat apa bingung dong? ini, Yang bingung. Maksudnya itu menyinggung si A. Nah, tapi karena di WA yang baca itu banyak orang, jadi semua banyak teman merasa tersinggung. Apa saya ya gitu lah. Jadi ambigu ya. Nah, itu kan. Ingin kita mencurahkan isi hati melalui tulisan, menulis tadi, tapi tidak tepat sasaran. Nah, kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu, lebih baik langsung ke orangnya deh. Apa yang harus kita lakukan nih? Kamu kayaknya nyinggung aku banget deh, gitu kan? Aku nggak suka dengan cara kamu seperti ini deh. Gimana kalau kita perbaiki? Gimana kalau kita lakukan hal-hal yang tidak bergesekan lagi. Bu Madam pernah punya kejadian seperti ini persis. Pasti pernah punya. Jadi ada teman Bu Madam, nggak sebut nama ya, dia lagi posting style rambut yang baru nih. Bu Madam komen bahwasanya bagus gitu kan. Akhirnya dia ngomong masalah nominal nih, finansial nih. Ya iyalah, harga segini gini, tersinggung dong. Padahal saya ingin mengapresiasi bahwasanya stylenya tuh oke. Akhirnya dengan kata-kata yang tidak bagus, Bu Madam bales dong, daripada Bu Madam balesnya di story WA juga kan belum tentu dia ngena gitu kan. Akhirnya aku bilang di tengah malam tuh, Pak, aku tidak suka dengan caramu seperti itu. Kita berteman sudah lama dan saya paling tidak suka membicarakan masalah finansial di pertemanan. Akhirnya dia lama nggak bales karena ternyata dia sedang kacau dengan jawabannya Bu Madam. Takut tuh, langsung dia nangis, hanya dia minta maaf. Terus Bu Madam juga bilang gini,
mungkin aku juga salah dalam menanggapi story kamu, dalam menanggapi balasan pesan kamu. Aku juga minta maaf karena aku terlalu emosional. Akhirnya Gitu kan. perdebatan kita tuh selesai di situ. Oke, kita berteman kembali baik-baik saja, tapi tolong kita tidak usah membahas finansial karena itu hal sensitif. Bu Madam bilang gitu. Akhirnya kita kembali berteman lagi, ya. Seperti curhat di media sosial mungkin ya ini ya. Penafsiran yang berbeda. Boleh saja ya namanya. Boleh. Hak kita, hak seorang itu untuk- bisa jadi kenyamanan dari seseorang, bahwasanya kita bisa mencurahkan isi hati. Ya. Cuman kadang-kadang timing dan juga batasan mungkin ya, batasan batasan. curhatannya yang di ini kan yang mungkin bisa dibatasi sehingga tidak menyinggung orang lain banyak juga. orang. Yang penting lagi nih Pak, Ya, curhat ke orang yang tepat tadi kan. ya. Kemudian filter apa yang mau kita curhatan, dan yang lebih penting ya, batasi curhat ke lawan jenis, apalagi ke pasangan orang lain. Iya enggak? Ya, betul. Walaupun itu kita oke teman gitu kan, Hmm. friend gitu, tapi kita harus ada batasan. Artinya kalau sudah mengundang simpati, empati, bahkan ada rasa ini Pak, ikut merasakan masalah yang sedang dialami oleh yang curhat tadi, itu kan bisa menjadi bumerang. Walaupun kita sudah mengelak, enggak, aku nggak suka, beneran aku nggak suka sama si A, aku nggak suka, just gitu. friend, kita laki-laki dan perempuan, tapi minimal ada batasan. Artinya curhatlah kepada orang yang tepat ya. Kalau misalkan, tapi kan ini pasangan orang nih, si cowok itu kan temanku dari kecil misalkan gitu ya Pak ya, tapi masih ada batasan. Filterlah hal-hal yang memang harus kita rahasiakan, tidak semua harus diungkapkan sama dia gitu kan ya Pak ya. Betul. Bener nggak sih? Iya, betul sekali. Iya, Karena walaupun- itu juga ya itu kalau sudah ada empati, ada itu jadinya rawan. Walaupun kita sudah membentengi, membatasi diri bahwasanya saya tidak akan jatuh cinta terhadap teman saya yang sudah saya kenal lama berpuluh-puluh tahun, tapi minimal kita sendiri harus membentengi diri kita bahwasanya curhat ya sesama jenis lah, maksudnya ibu Bu Madam tuh ya ke sama perempuan yang Bu Madam percaya, Bapak juga gitu kan. Kalau misalkan kita curhat ke lawan jenis, apalagi pasangan orang, takutnya pasangannya tadi itu ada yang cemburu kan, kita tidak tahu perasaan orang ya Pak ya. Betul. Bener nggak sih Pak? Betul, karena kok curhat ke istrinya atau suami saya kan gitu, jadi Curhat kan masalah pribadi, Bu Madam berantem sama Bapak, curhat sama cowok lain yang sudah punya keluarga. Jadi kan Bapak juga pasti emosional dong. Kemudian istrinya yang tadi juga emosional juga kan. Kenapa harus, apalagi curhat itu kadang-kadang nggak kenal waktu loh Pak. Kalau sudah punya masalah itu kadang-kadang berhari-hari tuh, siang malam jam berapapun kita tuh kan hatinya tuh gelisah ya Pak ya. Jadi kalau tidak segera diomongkan gitu kan, rasanya tuh di hati tuh kayak bingung gitu ya Pak ya. Nah itu, jadi kan kalau misalkan curhat tengah malam gitu tadi, timingnya harus pas gitu kan ke ya. orang yang pas, timing yang pas, Kemudian juga harus difilter. harus difilter. Oke, selamat curhat. Bu Madam siap menerima curhatan. Kalau misalkan Bu Madam yang curhat cowok, nih biasanya Bu Madam langsung serahkan ke Bapak. Yang balas memang Bu Madam nih. Biasanya ada cowok itu kan, Ada yang tanya ke Bu Madam. Banyak yang cowok DM gitu kan, pesan biasanya Pak ya di WhatsApp. Bu Madam langsung fair ke Bapak. Pak, ini ada teman Bu Madam cowok seperti ini. Ya udah, harus seperti ini aja. Cuman batasannya sebatas kita sebagai pendengar yang baik. Ya, Ya, kalau Pak, ya. itu perbincangannya menarik, baru kita angkat di channel YouTube kita jadinya. Pernah ada teman Bu Madam tuh yang cowok curhat Hmm. gitu kan, masalah istrinya gitu kan. Akhirnya Bapak juga harus turun tangan juga Iya. gitu. Dan Bapak bilang sudah cukup sampai di situ saja, tidak usah diteruskan pembahasan lebih lanjut karena itu menyangkut rumah tangga orang lain. Pertama tadi meringankan beban pikiran yang Bapak bilang tadi biar plong gitu kan. Kemudian juga ternyata kalau curhat itu bisa mencegah stres Pak. Ya, karena diungkapkan tadi itu tidak dipendam itu kan berarti kan. Karena mungkin selama ini sendiri gitu kan ya, menahan beban pikiran, beban hati, nggak tahu mau ngomong ke siapa. Setelah kita curhat pada orang yang tepat, akhirnya stresnya tadi berkurang. Bener ya Pak ya? Bener banget. Kemudian yang ketiga nih teman Bu Madam, kita ada mendapat dukungan emosional. Jadi ada orang yang memberikan kita simpati atau empati
ya terhadap masalah kita. Jadi kita tuh seolah-olah kita tidak merasa sendiri. Iya. Iya kan? Betul. Ada teman. Walaupun teman tadi tidak Merasakan secara langsung. tidak terlibat terhadap masalah kita, tapi minimal kita mendapat dukungan moral ya Pak ya. Iya, iya. Nah seperti itu. Jadi manfaatnya ada juga. Kemudian ini juga yang tadi bisa memperoleh solusi. Jadi selain curhat kepada orang yang tepat, kemudian solusinya juga dapat. Iya. Ini juga fungsinya pilih-pilih curhat tidak ke sembarang Nah, orang. tadi tuh, biar tidak ke subjektivitasnya itu kan perlu ini juga. Kadang-kadang kan kita curhat, kalau teman yang kita curhati tidak objektif atau subjektif ya. Iya, Nah, tidak objektif. karena teman kita selalu membela kita. Kadang-kadang kan kita juga curhat itu ternyata yang salah kita sendiri Jadi, gitu ya. Biasanya sih kalau curhat itu sama orang yang terpercaya, sama pihak netral sih ya Pak ya. Ya. Itu lebih bagus juga. syukur-syukur temennya itu bisa netral. Iya, Yang benar-benar. diajak ngomong itu bisa netral. Benar. Kemudian juga fungsinya curhat itu ternyata bisa juga untuk mekanisme bertahan agar kondisinya itu menjadi lebih baik dan tidak stres tadi gitu loh Pak, gitu kan Iya, ya. betul. Jadi bisa gimana ya, ibaratnya kita punya tameng bahwasanya setelah curhat, oh sudah dapat solusi, oh harus seperti ini nih langkah selanjutnya nih gitu kan. Jadi ada mekanisme bertahan dalam diri kita. Nah setelah itu kita bisa langsung move on, kita bisa bergerak, mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa bangkit Pak setelah curhat tadi. Setelah curhat tadi. Benar banget. Kita siap menerima curhatan Bisa WA, bisa komen di bawah ini. Bisa Bisa juga DM Instagram di @vikavariatofrisnadi.dp atau juga bisa di blog ada juga. ada Bisa baca di blog juga. p-pik Nanti kita tulis di deskripsi lah. Kebanyakan akun jadi ya kayak gini Iya. ya. Oke, selamat beraktivitas. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Pak ya. Ya, amin. Kemudian masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga bisa terurai dan terselesaikan dengan baik dan bijak, dan kita siap untuk menjadi pendengar yang baik dengan tentunya tetap sharing dengan pasangan. Lanjut Pak. Madam Spedway. Bicara banyak hal, talking about you.